Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelasnya? Ya, silakan dipimpin kita berdoa. Persiapan doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au dhalla au azilla au zalla au adlima au udlama au dhala au yujhala alayya. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal. Walhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani hukman wa imama. Maulaya sholli wa salim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal awwalin muqtarin. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa firlana mamma ya wasi'al karami. Terima kasih, kita semuanya sudah melaksanakan kegiatan berdoa. Karena berdoa salah satu wujud dari rasa syukur kita, karena pada sampai detik ini ya kita masih diberi kesehatan ya, alhamdulillah. Baik anak-anak, untuk kehadiran saya absen dulu ya. Ada yang nggak masuk hari ini temannya? Nihil? Masuk semuanya? Ilham sudah masuk? Oh ya, sudah sehat ya nak ya? Alhamdulillah. Yang lain? Temannya? Ada yang nggak masuk? Yang Putri? Nggak ada. Nihil ya? Yang Putra masuk semua? Masuk semua, alhamdulillah. Berarti kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya absen dulu. Baik anak-anak, masih ingat dengan tepuk kita? Masih ya? Kita lakukan anak-anak biar kita pembelajaran kita hari ini bisa bersemangat ya. 2 kali tepuk kita. Nah, masih kurang semangat ya. 3 kali tepuk kita. Sip, bagus ya. Baik, masih ingat materi minggu kemarin? Kita sudah mempelajari tentang apa anak-anak? Tentang apa kemarin? Minggu yang kemarin kita mempelajari tentang apa? Kita mempelajari tentang apa? Apa? Alvira, silakan. Apa, Dok?
Perubahan sosial budaya. PR-nya yang kemarin yang di LKS sudah dikerjakan apa belum? Sudah ya? Iya, nanti selesai pembelajaran LKS-nya dikumpulkan. Ya, LKS-nya dikumpulkan. Buku tulisnya sudah dibawa juga? Dibawa ya? LKS dibawa, buku tulis dibawa, ballpoint-nya dibawa. Bawa ya? Iya, bawa alat tulis semuanya sudah dibawa ya. Buku paketnya sudah dibagikan ya? Ada yang belum dapat buku paket? Ada yang belum dapat buku paket? Ada yang belum dapat? Ya. Terus ya? Baik. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai ya, saya pengen tahu kira-kira aktivitas anak-anak mulai dari bangun tidur ya sampai menuju ke sekolah. Nah, kegiatan apa saja yang sudah kalian lakukan di rumah? Indah. Apa Nduk? Mulai dari bangun tidur, apa yang sama lakukan? Hah? Habis bangun tidur terus ngapain? Nata kasur, terus kemudian mandi, terus ganti baju, sarapan. Sholat subuh apa enggak? Loh, kenapa enggak sholat subuh? Ayo, satu kelas ini ada yang enggak sholat subuh? Ayo, yang enggak sholat subuh siapa hari ini? Ayo, yang laki-laki yang enggak sholat tuh banyak sekali. Yang perempuan selain yang berhalangan, yang enggak sholat subuh pagi ini siapa, Nduk? Hah? Sholat semuanya? Itu ya. Besok ya, jangan lupa ya. Sholat itu merupakan suatu kewajiban bagi kita orang muslim. Jadi 5 waktu harus dilaksanakan ya, karena itu merupakan suatu kewajiban ya. Kita ulangi lagi materi yang kemarin. Materi yang kemarin kita membahas tentang perubahan sosial budaya ya. Ada yang masih ingat pengertian dari perubahan sosial budaya? Ada yang masih ingat? Oh ya, silakan deh. Perubahan sosial merupakan perubahan pada sistem sosial dan fungsi perubahan masyarakat, sedangkan perubahan budaya mencakup hal-hal seperti kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan filsafat. Contoh perubahan sosial, perubahan merupakan remaja, perubahan nilai dan norma dalam masyarakat, perubahan pada peran perempuan dan laki-laki. Iya, kemarin masih ingat ya gambar-gambar yang sudah Bu Guru tampilkan ya. Kemarin ada seorang perempuan yang mengendarai apa? Bus ya, Nak ya? Iya, mengendarai bus. Berarti itu terjadi perubahan perubahan apa, Anak? Perubahan peran, ya, perubahan peran. Yang sebelumnya yang menjadi sopir adalah seorang laki-laki, nah digantikan dengan seorang perempuan. Nah, berarti terjadi perubahan dalam hal peran. Kemudian ada gambar apa lagi kemarin? Masih ingat? Seorang bapak sedang mengasuh anaknya ya. Nah, berarti terjadi perubahan peran ya. Kalau biasanya seorang ibu yang menjaga atau merawat anaknya, nah kemarin itu adalah seorang bapak-bapak yang sudah merawat ya atau ya menjaga anaknya ya. Baik, masih ingat ya. Selain pengertian dari perubahan sosial budaya, kemudian kemarin yang sudah kita pelajari tentang apa yang kedua, anak? Masih ingat? Tentang apa kemarin? Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Masih ingat bentuk-bentuk perubahan sosial budaya? Oh iya, silakan, Dok. Apa, Dok? Dilihat dari waktunya, perubahan sosial ada 2. Ya. Evolusi dan Ya. revolusi. Contoh bentuk perubahan sosial dari evolusi yaitu kehidupan manusia purba mulai dari berburu dan meramu mengumpulkan makanan. Ya. Seperti kita bisa Iya, betul sekali. Terus ada lagi? revolusi industri mengubah pola hubungan antara buruh dan majikan dan sistem kekuasaan dan sebagainya. Iya. Sudah itu saja? Ada yang mau menambahkan? Silakan, Dok, dibacakan. Iya. Terus ada lagi?
seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Iya, masih ingat ya Satria ya? Kemarin yang terakhir itu dilihat dari perencanaan ada 2, ada yang direncanakan sama yang tidak direncanakan. Satria tadi temannya ketika membaca dengar ya, perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan. Contohnya apa tadi Le? Contohnya apa tadi Le? Apa? Bencana alam ya. Contohnya apa? Bencana alam contohnya? Tsunami, apalagi banjir, gempa bumi, apalagi nak? Tanah longsor. Nah itu bentuk-bentuk perubahan sosial yang tidak direncanakan atau terjadi dengan sendirinya karena perubahan alam atau faktor alam. Sudah ya? Berarti sudah memahami, sudah mengerti, sudah mengaitkan dari materi yang kemarin. Nah, untuk hari ini ya, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang apa Le hari ini Le? Ayo. Iya, faktor-faktor yang menyebabkan dan yang menghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Sudah belajar tadi malam? Sudah, yang belajar. Ada yang belum belajar tadi malam? Ada ya, banyak ya yang belum belajar ya. Tadi pas ditanya, pelajaran apa anak-anak sekarang? Nah, semuanya apa ya? Nah, seperti itu ya. Jadi untuk hari ini ya, kita akan mempelajari tentang faktor penyebab perubahan sosial budaya. Yang kedua apa? Faktor penghambat perubahan sosial budaya. Sudah ya? Masih semangat anak-anak untuk belajar? Masih ya? Kita lakukan kalau tadi sudah ada tepuk kita ya, kita sambung dengan tepuk yang berirama ya. Nadanya seperti ini. IPS di dadaku, IPS kebanggaanku, IPS sangat bermakna, luar biasa. SMP Darussalam, yes, 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 gitu ya. Sambil berdiri? Sambil berdiri? Sambil berdiri apa duduk? Duduk saja, oke. Kita lakukan bersama-sama. 1, 2, 3, mulai. IPS di dadaku, IPS kebanggaanku, IPS sangat bermakna, luar biasa. SMP Darussalam, yes, yes, yes. Nah, sekali lagi, ya, sekali lagi. Oke, ayo kita ulangi lagi. IPS di dadaku, IPS kebanggaanku, IPS sangat bermakna, luar biasa. SMP Darussalam, yes, yes, yes. Oke anak-anak, tepuk tangan untuk kita semuanya. Udah ya? Setelah ini kita akan membentuk kelompok. Ya, tugas untuk hari ini adalah membentuk kelompok dulu ya. Kemudian kita akan menuju ke tujuan pembelajaran. Bisa dibaca anak-anak ya? Bisa ya. Kenapa kok nggak ditaruh sebelah sini sih Bu? Nah, ternyata tadi ada yang silau ya Nak ya. Kalau yang terlalu atas, nah nanti sampean semuanya lihatnya malah danga. Akhirnya saya pilih yang di sebelah situ. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Jelas ya? Jelas ya Ilham ya? Oke. Kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, ada yang mau membacakan dari tujuan di papan tulis yang ada?
Ada yang membacakan, Dok? Anak cantik-cantik. Faras ya? Iya, silakan Dok dibacakan yang nomor 1. Serta didik diharapkan mampu menganalisis faktor pendorong perubahan sosial budaya dengan benar. Iya, berarti tujuan kita yang pertama adalah mampu menganalisis ya, menganalisis faktor penyebab perubahan sosial budaya. Namanya menganalisis, ada yang tahu? Apa arti dari mengamati? Kemudian ada lagi mengamati, terus apa lagi yang harus dilakukan? Apa? Mengamati, selain mengamati apa lagi? Menguraikan. Ya. Menguraikan, menyebutkan, menjelaskan. Nah, itu yang maksud dari menganalisis. Nah, kegiatan itu yang akan kita lakukan hari ini. Kemudian tujuan yang kedua, ada yang membacakan yang laki-laki? Kalau tadi sudah perempuan, Farah sudah. Sekarang yang laki-laki, ada yang membacakan? Silakan Mas. 2. Setelah melakukan diskusi, peserta didik diharapkan mampu menganalisis faktor penghambat perubahan sosial budaya dengan benar. Iya, wis ya. Berarti ada 2 memang ya. Yang pertama yaitu mempelajari tentang faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya. Yang kedua yaitu faktor penghambat terjadinya perubahan sosial dan budaya. Wis ya. Setelah ini kita akan membentuk kelompok ya. Kalau kemarin kita kelompoknya pakai hitungan anak-anak ya. Berhitung mulai 1 sampai 7 terus kembali lagi. Nah, sekarang kita acak anak-anak. Jadi nanti silakan ambil ya, ambil satu persatu ya. Setelah itu jangan dibuka terlebih dahulu. Nanti nunggu apa-apa dari Bu Guru ya. Bisa difahami? Bisa. Oke. Ambil satu, Nduk, jangan dibuka dulu ya. Satu saja. Ya. Satu ya. Ayo anak cantik. Silakan ambil satu. Iya. Jangan dibuka dulu. Jangan dibuka dulu ya, nunggu temannya ya. Jangan dibuka dulu anak-anak. Sampean? Oke, sudah ya, jangan dibuka dulu ya. Biar nanti ada kejutan. Oh, saya dapat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, seperti itu ya. Silakan ambil satu. Ayo, ada yang ganteng? Iya, satu saja. Widi, Torik, kopiahnya mana le? Hah? Kopiahnya mana? Kok nggak dipakai? Ayo dipakai. Kenapa? Kopiahnya dipakai dulu. Oh, banyak sekali. Ayo dikembalikan ke sini satu. Nah, ayo Mas Ruman, Mas Ilham, ambil satu aja ya. Ayo Mas Nizar sama Mas Rangga. Wis ya. Sudah didapat semua anak-anak? Sama belum? Oh iya, silakan ambil dulu. Le, kenapa? Mas, ayo. Silakan diambil. Kenapa? Tidurnya kemalaman? Cuci muka dulu ya. Oh, enggak mau. Sudah diterima semuanya ya? Iya, silakan dibuka anak-anak. Dapat nomor berapa? Ayo, nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah dapat semuanya ya? Ada tulisan angka ya nak ya? Nah, sekarang silakan berkumpul yang angka 1 misalnya. Ayo, saya tanya dulu. Yang kelompok 1, angka 1 silakan diajungkan. Nah, kelompok 2. Kelompok 2. 2 yang dapat angka 2. Angka 2, angka 3. Angka 3. Angka 4. Ya, angka 5. Angka 6. Ya, angka 7. Nah, silakan sekarang kita membentuk kelompok dulu anak-anak. Silakan anak-anak, ayo. Silakan kita membentuk kelompok sesuai dengan angkanya tadi. Iya, ayo. Ayo, Nduk. Kelompoknya mana, Nduk? Ayo. Kelompoknya.
Satunya lagi siapa, Le? Ilham, Ilham sini. Nggih. Ayo. Mas, sama sakit ah? Kalau sakit ke UKS saja, enggak apa-apa. Nang UKS saya. Ayo, ke UKS saja mungkin, oke. Mas, sakit ah? Sakit apa enggak? Cuci muka ya. Cuci muka ya, Nayo. Ayo. Sama kelompoknya mana? 5. Oh, kelompok 5. Loh, ini nanti buat jalan ya apa nak? Ya apa nak? Buat jalan nanti nak. Anu, mepet sini. Ayo, geser ya, Nak ya. Geser ya. Sampean gabung di sini aja. Nah, itu kursinya boleh dibalik nanti ya. Kita lihat videonya dulu habis ini. Sudah ya? Sudah bentuk kelompok ya, Nak ya? Nanti kalau sudah lihat video yang ada, zaman boleh balik lagi. Sekarang dilihat videonya, kita kembali ke papan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya? Dilihat dulu videonya, diamati. Terlihat jelas ya, Nak ya, videonya ya? Iya. Torik, sakit? Mau ke UKS? Enggak. Kalau sakit ke UKS saja ya. Kalau sakit ke UKS saja. Mirhan sakit Ale? Ke UKS saja ya, Nak ya? Itu silakan diamati video yang ada. Ayo Mirhan. Atau ke UKS saja Le? Ke UKS? Boten. Wis sakit dilihat, silakan dilihat yang di depan videonya. Apa? Sakit budi kamu. No. Apa? Apa Mas? Enggak apa-apa. Ininya dipakai. Ayo dipakai. Videonya silakan diamati ya, jangan mengamati temannya ya. Jadi yang diamati adalah videonya, bukan temannya ya. Sebagai contoh, jumlah penduduk yang besar dapat mempengaruhi jumlah lahan yang ditempati. 2. Penemuan baru. Suatu penemuan baru menyebabkan perubahan dalam bidang-bidang tertentu. Penemuan handphone dan internet adalah sebagian kecil dari penemuan dan pembaharuan. Penemuan dan pembaharuan tersebut dapat menyebabkan. Kalau sakit ke UKS saja. Ya, nang UKS ya, Nak ya? Nang UKS ya? Tidur aja di UKS enggak apa-apa. Ya, kalau sakit ya. Silakan diamati videonya. Halo. Kopiahnya dipakai Mas. Diamati videonya, jangan tiduran ya Nak ya, jangan tiduran. Apa? Lama Bu. 80 menit. Kita sesuai dengan jam pembelajaran biasa ya.
Masih kuat apa mau ke UKS saja? Ke UKS saja. Masih kuat? Ke UKS saja? Iya. Ke UKS? Tidur di UKS? Istirahat di UKS? Iya. Apa Le? Hah? Ilham, diperhatikan videonya. Ngantuk ah? Enggak. Ke UKS? Ke UKS? Ayo no, dilihat itu. Nih, dilihat nih. Membuat bangsa Indonesia banyak yang terutama golongan. Mereka terkadang mudah merasa curiga dan berprasangka buruk pada budaya asing yang masuk. Perasaan dan prasangka menimbulkan sikap yang acuh, tidak peduli. Hal inilah yang kemudian membuat suatu masyarakat tidak menyatu. Sosial. Dan yang kelima, adat istiadat. Adat merupakan pola perilaku bagi anggota masyarakat yang dilakukan berulang-ulang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Adat biasanya bersumber dari nilai tradisional yang telah mengakar pada kehidupan suatu masyarakat. Adat istiadat telah mereka nikmati sebagai bagian dari kehidupan mereka. Selanjutnya, ketika ada hal baru yang akan menggantikan adat lama mereka, belum tentu akan diterima begitu saja oleh masyarakat. Sebagai contoh, kehidupan masyarakat suku Kajang. Jadi, sudah tahu ya nak yang menjadi faktor. Nah, videonya sudah kita saksikan ya. Untuk selanjutnya, ini, di sini kita akan mengamati gambar. Untuk lebih jelasnya, LKPD saya bagikan sama dengan bahan ajar yang ada, ya. Satu kelompok satu. Ini ya, kelompoknya ya anak ya. Ini sama ini ya, jadi satu ya. Satu kelompok satu. Ini nak ya. Nah, silakan dilihat. Sudah ya, setelah mengamati video, silakan dibuka LKPD anak-anak, masing-masing kelompok sudah saya bagikan, sudah Bu Guru bagikan ya. Di situ ada LKPD sama bahan ajar. Nah, keduanya dijadikan sebagai sumber pembelajaran. Ya, selain gambar yang ada di papan ya, di slide ada. Kemudian di LKPD juga ada sumber belajarnya. Kita bisa menggunakan buku paket, ya, buku paket. Selain video yang ada tadi ya, kita menggunakan buku paket. Sebelum ke LKPD, di situ ada gambar, silakan dilihat dulu anak-anak di papan slide ya. Ada gambar apa yang pertama? Ada gambar apa yang pertama? Ada gambar apa ini? Desa dan
Kota. Kalau desa dengan kota identik dengan istilah apa, anak-anak? Istilah apa, anak? Halo? Istilah apa, anak? Halo? Desa kota ada istilah urbanisasi, ya. Saya ingatkan ada istilah urbanisasi. Kemudian gambar yang kedua ini ada gambar apa, anak? Gambar handphone, ya. Kemarin sudah kita bahas, ya. Untuk alat komunikasi sebelumnya kita menggunakan surat. Sekarang sudah menggunakan handphone, ya. Kemudian gambar yang berikutnya ada membacakan revolusi proklamasi, ya. Nah, ini masuk dalam revolusi, ya, perubahan secara cepat. Di sini ada gambar apa? Gambar perang, ya. Kemudian gambar yang berikutnya. Nah, ini gambar apa? Gambar apa? Iya, YouTuber bikin konten, ya, bikin konten tutorial apa? Make up. Nah, misalnya gitu, ya. Kemudian di sebelahnya ada gambar apa? Perubahan lingkungan, banjir. Nah, banjir, ya, di sini ada tumpukan sampah. Kemudian gambar yang berikutnya ada gambar peperangan, ya. Itu contoh-contoh dari gambar yang akan dikaitkan nanti dengan faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya, ya. Kemudian gambar yang kedua, ini ada gambar apa, anak? Di LKPD juga ada, ya. Di LKPD juga ada. Ada gambar apa, anak? Ini yang pertama? Iya, masyarakat terasing atau masyarakat pedalaman, ya. Masyarakat terasing atau masyarakat pedalaman, ya. Ini. Kemudian di sini ada gambar apa ini? Prasangka terhadap hal baru. Biasanya orang-orang yang sudah tua, ya, karena terlalu lama dijajah oleh bangsa lain. Nah, ketika ada perubahan hal baru, mereka akan merasa takut atau enggan menerimanya. Kemudian di sini ada gambar masyarakat tradisional. Jadi ketika menumbuk, ya, beras, ya, ini menggunakan menumbuk padi, ya, menggunakan lesung. Kayak apa, nak? Lesung, ya. Kemudian gambar yang terakhir ini ada gambar adat istiadat. Ada gambar beberapa suku yang ada di Indonesia, ya, yang lebih menjalankan atau melaksanakan sesuai dengan norma yang ada tanpa menerima hal-hal yang baru, ya. Oke, baik. Dari penjelasan saya, ya, dari penjelasan Bu Guru, ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan kita diskusinya kita mulai sekarang. Silakan bergabung dengan kelompoknya, berhadap-hadapan dengan kelompoknya. Kalau tadi kan kita menyaksikan video, nah sekarang silakan berhadapan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Mas, sama tempat duduknya di mana, ya, ini, ya? Ini, ya, ini, anak. Ganti di sini, ya. Iya, ayo geser. Iki kursi ini waliin. Nah, wis. Aku di sini loh, mepet. Nah, biar Bu Guru nanti lewatnya bisa, ya. Sampean ngadepnya jangan ke depan, ke kelompoknya. Ya, ke kelompoknya. Yuk, ngadepin nang kelompoke. Mirhan, kalau sakit di UKS saja. Ya, jangan memaksakan, ya. Jangan memaksakan diri kalau sakit di UKS saja. Ke UKS saja, Le. Ke UKS, ah? Aku sih ngeterno Miha. Oh, mau nganter kemana? Ke UKS. Kursinya. Kita diskusi. Sayangku, cintaku, ngadep kok. Nah, wis, duduk, ya. Ini dikerjakan, ya, Nak, ya. Nanti ini yang dikerjakan satu, menyebutkan sama menjelaskan faktor-faktor yang ada, ya, ditulis di baliknya sini. Sama halnya dengan yang ini, disebutkan sama dijelaskan, ya. Wes, jelas? Ada yang ditanyakan? Takona? Tanya.
Mboten. Ada yang ditanyakan LKPD? Ini sudah ditulis betul ya. Nanti ini yang dikerjakan disuruh menyebutkan sama menjelaskan faktor penyebab perubahan dari gambar yang ada. Oh, ini masuk dalam apa? Misalnya ya, ini kan ya. Oh, gambar yang pertama bertambah dan berkurangnya penduduk. Oh, berarti gambar satu ini masuk dalam faktor yang pertama. Ditulis nanti ya. 1. Faktor penyebab perubahan sosial budaya 1. Bertambah dan berkurangnya penduduk. Terus yang kedua apa? Yang ketiga apa? Seperti itu. Bisa dipahami? Nah, ini berlaku untuk yang perubahan budaya juga ya. Penghambat. Yang penghambat ini yang penghambat. Kalau ini yang penyebab. Wis, ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya? Ada yang ditanyakan tadi? Enggak ada ya? Enggak ada yang ditanyakan ya? Enggak ada ya? Enggak ada. Ditulis sudah ya. Terus cara mengerjakannya begini. Sampean disuruh menyebutkan sama menjelaskan faktor penyebab. Gambar-gambar yang ada di sini ini masuk dalam faktor penyebab perubahan sosial budaya. Jadi tinggal disalin saja, nanti disebutkan sama dijelaskan. Ya, sama halnya dengan yang kedua. Ya, nomor 2 ini sama disebutkan sama dijelaskan faktor yang menghambat. Wes, ada pertanyaan? Bertanya? Jawabnya di mana? Jawabnya di sini boleh. Di sini boleh, di baliknya juga boleh, di bawahnya sini boleh. Wes, ada lagi yang ditanyakan? Kakonopan. Mboten nggih, enggak ada ya nak ya? LKPD-nya? Iya, silakan dikerjakan ya nak ya. Yang nulis siapa? Yang nulis siapa? Firman. Yang bacakan nanti siapa? Jangan di satu orang, karena Bu Guru membawa daftar nilai. Jadi semua aktivitas sampean saya rekam. Ya, nilainya saya masukkan di buku yang ada, ya nak ya. Jadi semuanya harus bekerja, tidak boleh menunjuk satu orang. Misalnya Firman yang menulis, oh berarti Mas Dika yang nyari jawabannya yang mana, ya. Nanti Farel yang membacakan, Torik begitu juga ya. Torik yang nyari, oh ini jawabannya yang ini. Nah, ya Rik ya, harus bekerja. Kalau nggak bekerja, nilainya pengaruh nanti ya. Cara mengerjakan ini disuruh menyebutkan sama menjelaskan faktor penyebab perubahan sosial budaya. Gambar yang ada ini masuk dalam faktor penyebab. Ya? Ya, jelas ya nak ya? Kalau yang gambar yang berikutnya ini tentang faktor penghambat yang menghambat terjadinya perubahan sosial dan budaya, ya. Nanti bisa dicari di sini anak-anak di buku paket ya. Torik halaman ini ya Rik ya. Halaman 97 sampai dengan halaman kenapa Le? Jawabnya di LKPD, di baliknya boleh. Sampai dengan halaman 114 ya. 97 114. Untuk sumber belajar kalau menggunakan buku paket ya, jangan lupa halaman 97 sampai dengan halaman 100 berapa Le tadi? 100 berapa, Dok? 114. Ya, ini ya, buku paket. Dalam. Mau ke belakang ah? Boleh ke belakang. Iya, ini sama kelompok berapa, terus ditulis namanya. Ya, sudah. Ada yang ditanyakan? Boten. Apa Le? Apa? Mau ke kamar mandi? Boleh. 3 menit, nggak boleh berdua. 3 menit satu ya. Sudah ya, yang laki-laki sekarang yang perempuan. Apa Le? Mau ke belakang? Ya, monggo. 3 menit Mas ya, bajunya dirapikan. Ada pertanyaan? Boten. LKPD-nya mana, Dok? Nah, sudah diisi tugasnya ini ya. Menyebutkan sama menjelaskan faktor penyebab perubahan sosial budaya. Ditulis faktornya apa sama dijelaskan. Iya, di sini di bawahnya. Kalau nggak cukup di belakangnya. Oke, sama hanya dengan yang nomor 2 sama disuruh menyebutkan sama menjelaskan. Ada pertanyaan? Boten.
Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Kelompok 2. Sudah diisi LKPD-nya. Nah, ini disuruh apa? Menyebutkan sama menjelaskan. Jadi gambar yang ada ini disebutkan, kemudian dijelaskan. Misalnya ini ya. Misalnya yang ini ya, nomor 1, sebutkan penyebab faktor perubahan sosial budaya. Ini ya, yang pertama adalah bertambah dan berkurangnya penduduk, dijelaskan. Bertambah dan berkurangnya penduduk bisa dilihat di bahan ajar yang ada. Jelas nggih? Nah, nanti jawabannya tulis sini. Kalau di sini sudah, Mas? Kalau di sini sudah apa? Enggak muat, dibaliknya sini boleh. Wis jelas ya, Nak ya? Nggih. Silakan dikerjakan. Sampean, Dok. Saya lihat dulu. Yang depan nggih. Yang ini kelompoknya sudah, benar ya. Terus oh iya. Ini dari gambar yang ada ini dicari kira-kira faktor penghambatnya itu apa saja. Yang mana kira-kira? Yang mana? Ini ya. Nah, di sini yang ini disebutkan, ya sudah ditulis. Kemudian sama dijelaskan. Nggih? Kita bisa menggunakan buku paket, kita bisa menggunakan bahan ajar ya. Bahan ajar ini orang mek didelok tok, diwaca, dicari jawabannya. Misalnya yang ini, yang tanya kebetulan nomor 2 ya, Nak ya. Nah, ini kan berarti masyarakat suku terasing. Ya sudah. Yang ini disinkronkan penjelasannya. Ya, sudah dipahami? Wis ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada ya, Nak ya? Wis, silakan kerjasama. Tidak boleh menyuruh hanya satu orang, semuanya harus kerjasama. Nggih? Semuanya harus bekerja karena sama Bu Yun ya. Nilainya diambil ya. Ya, Jeng ya. Nggih. Sampean, Nduk. Bekerja semuanya ya. Puri ngantuk. Mau cuci muka Puri? Mboten. Tanya apa? Loh, tinggal disebutkan 1, bertambah dan berkurangnya penduduk. Sama bahan ajarnya, Mas. Iya, ditulis ulang. Ini kan disuruh menyebutkan sama menjelaskan. Dikerjakan dan mriki. Iya, dikerjakan ten mriki, Nak. Gini, saya kasih contoh 1 ya. Misalnya faktor-faktor penyebab perubahan sosial budaya itu kan ada 7. Nanti ditulis semuanya. Oh, gambar 1 ini bertambah dan berkurangnya penduduk, kan sesuai kan? Bertambah dan berkurangnya penduduk. Nah, sudah ditulis ya, misalnya gini, 1 faktor penyebab perubahan sosial budaya. 1 bertambah dan berkurangnya penduduk, itu kan ya. Setelah itu dikasih penjelasan ya dari bacaan yang ada. Yang ini boleh, lihat yang ini boleh, terserah ya. Enggak usah banyak-banyak untuk menjelaskan yang ini. Semuanya penjelasannya enggak usah yang banyak, yang penting apa? Jelas, singkat tapi jelas. Bisa dipahami? Paham. Iya, tapi enggak semuanya. Kalau semuanya berarti nyalin. Nah, ya, namanya dijelaskan berarti ya dijelaskan semampunya kita ya, sesuai dengan kemampuan kita, Itu berlaku untuk nomor 1 sama nomor 2 sama. Hanya bedanya kalau yang ini faktor pendorong, yang nomor 2 faktor penghambat. Faktor penghambat tadi sama dengan yang ada di papan slide. Ini kan? Nah, wes jelas ya? Jelas nggih? Benar nulisan. Wes ya? Silakan dikerjakan semuanya, anak jangan hanya 1 saja. Karena nilai berlaku untuk semua. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ada yang lagi yang ditanyakan? Apa Le? Tidak usah banyak-banyak, singkat saja. Yang penting sampean paham. Kelompok sampean ini semuanya paham. Jadi nanti ketika presentasi teman yang lain juga bisa memahami seperti itu. Nggih? Jawabannya ditulis di mana? Di mana? Betul, jawabannya tulis sini. Kalau nggak mau dibaliknya, ya. Wis paham ah? Nah, iki ya oleh diwaca. Ini boleh bahan ajar yang ada ini juga bisa dijadikan bacaan. Wis ah?
Paham ya nak ya? Kalau kurang jelas bisa ditanyakan, yang kurang jelas bisa bertanya. Nanti siapa yang bacakan? Mas Sori kah? Enak sekali. Loh, enak sekali. Tika dah, ya Pak. Jangan tunjuk teman ya. Harus berani tampil sendiri. Ya? Lagi orang apa? Gantian ya nak ya, gantian ya. Nggih. Apa nak? Apa le? Yang 105 ini suatu masyarakat itu yang mana? Yang nomor Alin 105 alinea pertama yang iya sudah. Nggih. Jelas ya? Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? presentasi kelompok 45. Ini ada 2. Yang mana? Yang pertama yang ini. Tadi LKPD-nya mana? Ini kan? Di sini ada 2. Ini yang faktor penyebab. Ini yang faktor penghambat. Salah satu tadi adalah ini. Berarti ini yang ke 2. Nggih. Paham ya? Jadi urutannya nomor 1 dulu baru nomor 2. Nggih. Iya. Nggih. Ada lagi pertanyaan? Sudah. Sudah jelas Ale? Ada lagi dari kelompok yang lain mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Apa? Ada yang sakit? Puri sakit? Oh, mboten. Sudah selesai? Diskusinya sudah selesai apa belum? Belum. Sudah selesai apa belum? 5 menit lagi ya nak ya? 5 menit lagi. 5 menit lagi kita presentasi. 5 menit lagi kita presentasi. 5 menit lagi kita presentasi ya. Yang sudah siap nanti silakan acungkan tangannya. Apa? Apa le? Ada yang ditanyakan le? Apa le? Yang 109 Bu ya. Hmm? Ini yang menanggapi kelompok berapa? Sudah nomor berapa? Sudah nomor berapa? Nomor 3. Lu kok nomor 3? Oh masih faktor yang pertama. Lu kurang 5 menit. Ayo nak, endang nak. Sakit endang nak. Endang dikerjakan. Iya, nggak apa-apa. Oh? Ya harus selesai, pokoknya harus diselesaikan sekarang. Iya, harus selesai sekarang. Nanti dikumpulkan LKPD-nya. LKPD-nya nanti dikumpulkan ya. Sudah siap presentasi? Sudah siap presentasi ya? Kelompok 4 sudah siap presentasi? Kelompok 4? Kelompok 4? Ya, sudah siap. Silakan.
Silakan ya, presentasinya dibacakan. Faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial. A. Faktor penyebab perubahan sosial. 1. Bertambah dan berkurangnya penduduk. Jumlah penduduk yang besar di Indonesia menjadi permasalahan serius, terutama di daerah perkotaan. Semakin besar jumlah penduduk, semakin banyak permasalahan yang dihadapi oleh suatu daerah. Seperti contoh, jumlah penduduk suatu kota mengalami peningkatan yang besar karena adanya urbanisasi. Pertambahan ini mempengaruhi jumlah lahan yang ditempati serta berbagai sarana yang dibutuhkan. Maka terjadinya banyak yang ditinggalkan oleh penduduknya. Dan bagaimana dengan daerah yang ditinggalkan oleh penduduknya? Dengan banyaknya penduduk di wilayah tersebut yang dipindahkan dapat menyebabkan banyak lahan yang terbengkalai. Oke, sudah ya? Itu tadi dari kelompok 4. Ada yang mau bertanya dari kelompok yang lain? Kelompok 3. Kelompok Kelompok berapa? Kelompok 1 mau bertanya tentang ya, silakan. Kira-kira faktor pendorong urbanisasi itu apa saja? Ya, dari kelompok 1 ya, itu bertanya. Ada yang bisa menjawab untuk pertanyaan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya urbanisasi? Ada yang bisa menjawab, anak-anak? Faktor yang menyebabkan terjadinya urbanisasi, ada yang bisa menjawab? Faktor yang menyebabkan terjadinya urbanisasi, ada yang bisa menjawab? Apa anak-anak kira-kira? Apa? Faktor yang menyebabkan terjadinya urbanisasi, yang pertama, banyaknya fasilitas yang ada di perkotaan. Ada yang mau menjawab? Oh ya, silakan. Dari kelompok berapa, Le? Dari kelompok 7. Ya, silakan. Pekerjaan di kota lebih banyak atau beragam, fasilitas di kota lebih lengkap, adanya harapan di kota lebih enak atau kaya. Sudah? Ya, oke. Kita kasih tepuk tangan untuk teman kita. Mungkin ada pertanyaan lagi dari kelompok 3 mungkin? Silakan. Kelompok 3 mau bertanya apa? Oh iya, kelompok 4 tahu ya pertanyaan barusan ya? Apakah yang dimaksud dengan urbanisasi? Urbanisasi itu apa? Kelompok 4, urbanisasi adalah apa? Urbanisasi apa anak-anak? Yang lain mungkin? Urbanisasi adalah perpindahan dari desa ke kota. Apa Mbak Sekar ulangi lagi, Dok? Perpindahan? Oh iya, perpindahan penduduk dari desa ke kota, itu pengertian dari urbanisasi ya. Kemudian yang berikutnya mungkin ada yang ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan untuk kelompok 4? Sudah cukup? Sudah ya? Yang kelompok lain ada pertanyaan untuk kelompok 4? Untuk kelompok 4 nggak ada? Nggak ada ya? Oke, kita kasih aplaus anak-anak untuk kelompok 4 karena sudah mempresentasikan dari hasil kerjanya dari faktor pendorong yang pertama. Kemudian yang berikutnya yang sudah siap presentasi kelompok berapa? 2. Kelompok 2 mungkin? Ya. Oh iya, sudah siap ya. Silakan, Dok. Kelompok 2. Ya, berdiri. Yang lain mendengarkan ya, Le ya, biar bisa difahami penjelasan dari temannya, kemudian bisa bertanya ataupun menanggapi. Silakan, Dok. Suatu
penemuan baru menyebabkan perubahan dalam bidang-bidang tertentu. Penemuan handphone dan internet adalah sebagian kecil dari penemuan baru atau pembaharuan. Penemuan harus pembahasan tertutup menyebabkan perubahan di bidang komunikasi, interaksi sosial, status sosial, pola pikir, dan tindakan manusia. Contoh alat komunikasi saat ini adalah handphone. Awalnya handphone ditemukan sebagai alat komunikasi suara. Kemudian karena merasa kurang puas, manusia mengembangkan handphone untuk komunikasi tulisan message, kamera, radio, dan internet. Saat ini aneka aplikasi dapat masuk dalam suatu telepon seluler canggih. Ini ketidakpuasan masyarakat terhadap keadaan sosial, kesadaran dan akan berperan dalam kehidupan masyarakat membuat mereka terus menggali hal-hal baru yang dapat memuaskan mereka. Keadaan macam ini kemudian membuat banyak penemuan baru diciptakan atau diperbarui. Ya, baik. Untuk yang selanjutnya, mungkin ada yang perlu ditanyakan? Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Oh iya, maaf. Kelompok 2? Mungkin dari kelompok 6? Kelompok 6 ada yang mau bertanya? Kelompok 6? Loh. Le, mau tanya, Le? Ya, silakan, Le. Ditanyakan? Apa tadi pertanyaannya? Oh ya, tadi di kelompok 2, kelompok 1 ya nak ya, kelompok 2 ya, kelompok 2 tadi menjelaskan ada istilah handphone ya. Nah, kemudian kelompok 6 bertanya apakah ada contoh yang lain. Nah, itu ya, apakah ada contoh yang lain? Mungkin dari kelompok 1 bisa menjawab? Kelompok 1 bisa menjawab? Ya silakan. Ya. 1991 sampai 1887 adalah kondisi 1821 dunia mengalami banyak perubahan termasuk rangkaian penemuan sesudahnya. Kombinasi dari pengetahuan dan penemuan listrik kemudian banyak tercipta seperti alat-alat penghasil tenaga listrik, benda atau alat yang dapat menyalurkan listrik seperti setrika listrik, kompor listrik, alat masak listrik. Iya, jadi selain handphone ya, Mas, contoh yang lain itu adalah alat-alat yang terbuat dari listrik ya. Misalnya setrika, kemudian lampu, kipas angin. Nah, itu contoh yang lain. Wes ya, terima kasih untuk kelompok 2 karena sudah mempresentasikan. Kita kasih aplaus anak-anak untuk kelompok 2. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, presentasi yang sudah siap kelompok 6. Kelompok 6 ya. Kelompok 6, kelompok 6 mana kelompok 6? Iya, silakan deh. Kelompok 6 tentang faktor yang ketiga, yaitu konflik ya. Konflik. Konflik dapat terjadi akibat banyaknya hal penyebab terjadinya konflik pada karena adanya perbedaan, baik perbedaan kepentingan pendapat. Biar temannya tahu deh. Di bawah jelas. Mungkin aja dapat terjadi akibat banyaknya hal penyebab terjadinya konflik pada dasar karena adanya perbedaan, baik perbedaan kepentingan pendapat, kebudayaan dan atau antara individu. Konflik tersebut kemudian dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam masyarakat, perubahan sosial dan perubahan adalah dua hal yang saling berkaitan. Ya, sudah ya. Dari kelompok 6 sudah membacakan hasil presentasinya. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 2. Oh ya, silakan Dok. Kelompok 2.
Ya, kalau tadi bicara tentang konflik, nah kira-kira di Indonesia yang sudah pernah terjadi konflik dari kelompok yang mau menjawab, kelompok 5 mungkin? Kelompok 5 bisa membantu? Silakan deh. Ya, sudah Le. Oke, terima kasih ya karena sudah membantu dari temannya. Oke anak-anak, kita kasih aplaus untuk kelompok 6 ya karena sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita lanjutkan dengan faktor yang berikutnya, faktor pendorong yang berikutnya dari kelompok 1. Dari kelompok 1. Ya, dari kelompok 1. Revolusi, ya, revolusi, pemberontakan, revolusi, ya. Terjadinya pemberontakan atau revolusi. Revolusi atau pemberontakan dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Contoh revolusi yang pernah terjadi di Indonesia adalah ketika Indonesia mencapai kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan proklamasi Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari cengkraman penjajah, serta telah membahas berikut pemerintah kolonial menjadi pemerintah nasional. Baik. Untuk yang lain mungkin ada yang mau menambahkan dari kelompok 2 mungkin? Dari kelompok 2 bisa menambahkan? Silakan Dok. Ketidakpuasan ini diarahkan pada sistem kekuasaan yang tidak cocok sehingga mendorong para pemberontak membuat sistem kekuasaan yang berbeda. Rezim yang zalim pada dasarnya menjadi awal munculnya rasa ketidakadilan di masyarakat sehingga mendorong sebagian masyarakat yang merasa tidak diuntungkan untuk melakukan pemberontakan. Situasi dan kondisi ini mendorong pergerakan reformasi sebagai wujud dari pemberontakan. Ya, terima kasih karena sudah membantu dari kelompok 1 ya. Kita kasih aplaus anak-anak untuk kelompok 1 karena sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita lanjutkan presentasi yang berikutnya. Oh, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kita lanjutkan dari kelompok 3. Kelompok 3 ya, silakan presentasi ya. Perubahan lingkungan alam. Salah satu faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya adalah perubahan lingkungan alam. Perubahan lingkungan alam dapat terjadi karena 2 faktor, yaitu faktor alam sendiri maupun faktor dari manusia. Banjir, lahan panas, gunung meletus, dan longsor merupakan contoh perubahan lingkungan alam akibat faktor alam itu sendiri. Sementara penyebab perubahan lingkungan alam karena faktor manusia yang dapat menyebabkan perubahan pada lingkungan alam antara lain penggunaan teknologi dalam mengelola alam, pemanfaatan lingkungan alam secara berlebihan, dan pembuangan limbah ke lingkungan alam dan sebagainya. Ketika penggunaan teknologi tidak diperhatikan secara benar, maka mengakibatkan kerusakan pada alam. Perubahan yang terjadi pada lingkungan alam bahkan dapat menyebabkan masyarakat yang mendiami daerah tersebut terpaksa harus meninggalkan tempat-tempat. Sudah, Dok? Ya, sudah. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 6? Kelompok 6 ada pertanyaan? Oh iya, silakan. Terkait tentang perubahan lingkungan alam yang dapat yang baca yang lain. Yang lain. Bacakan.
dapat menyebabkan perubahan dalam masyarakat? Iya, ada yang bisa menjawab? Dari kelompok 4 mungkin bisa menjawab? Kelompok 4 ya, silakan deh. Dari kelompok 4. Butet manurung adalah aktivitas pendidik suku pendalaman yang juga pendiri Sopolanitas. Butet menyatakan bahwa pendidikan untuk suku-suku pendalaman yang menghasilkan kemampuan baca tulis bisa menolong masyarakat saat berinteraksi di pasar atau membuat perjanjian-perjanjian dan masyarakat desa atau masyarakat kota yang lebih maju. Iya, terima kasih karena sudah menjawab ya dari pertanyaan dan membantu untuk kelompok 3. Mungkin ada lagi yang mau menanggapi dari kelompok 2? Silakan, Dok. Petani kehilangan lahan untuk petani dan terpaksa bekerja sebagai buruh pabrik atau pekerjaan yang lainnya. Sudah? Oke, kita kasih aplaus anak-anak untuk kelompok yang sudah mempresentasikan ya. Kita lanjutkan presentasi yang kelima ya dari kelompok 5. Kelompok 5, silakan deh. Ya, silakan. Perubahan warga masyarakat. Perubahan itu dapat terjadi pada cara berperilaku, berpikir, kepribadian hari mereka. Orang akan membawa perubahan besar dan kecil dalam warga masyarakat yang terlibat serangan ini, terutama pada masyarakat yang kalah perang. Bangsa yang menang perang akan memaksakan kebudayaannya kepada negara yang kuat. Ya, sudah ya. Ada pertanyaan dari kelompok berapa? Ada yang mau bertanya? Kelompok 1? Silakan, Dok. Iya, negara kita pernah dijajah oleh bangsa Jepang ya, bangsa Jepang selama 3,5 tahun. Nah, kira-kira perubahan di bidang sosial itu bagaimana, bidang ekonomi bagaimana, bidang budaya dan politik bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Dari kelompok 5 mungkin? Dari kelompok 5? Dari kelompok 5 sendiri bisa menjawab? Ya, silakan. Loh, perubahan sosial budaya. Nah, perubahan sosial dan ekonomi. Ya, silakan dibacakan deh. Sosial, kemiskinan dan kelaparan yang terjadi di berbagai daerah. Tenaga kerja produktif zaman desa diperlukan pada beragam proyek akhirnya tersangkut mengalami krisis karena tidak terus. Yang kedua, bidang ekonomi. Bidang ekonomi terlihat bahwa rakyat hidup dalam kesulitan dan kemiskinan. Sumber daya masalah pemilihannya dibawa untuk penanganan perang Jepang. Bahkan pada waktu itu rakyat hanya menghadapi dan Kemudian mungkin ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan dari kelompok berapa? Ada yang bertanya, anak-anak? Untuk yang di bidang budaya dan politik, mungkin kelompok 7 bisa membantu? Kelompok 7 bisa membantu? Untuk yang bidang, tadi yang belum bidang apa, Le? Politik sama ekonomi. Silakan kelompok 7. Kelompok 7. Budaya terdapat dampak yang cukup baik karena bahasa Indonesia berkembang luas. Hal ini sebagai dampak kebijakan Jepang yang melarang kebudayaan Barat dalam kurung Belanda. Karya sastra bermunculan dengan nuansa perang dan kemerdekaan. Bidang politik, para pemimpin dilibatkan dalam
beragam organisasi. Mereka pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mempersiapkan kemerdekaan. Puncak perjuangan untuk merdeka dimulai dari saat ini. Ya, sudah selesai kelompok 7? Sudah ya, terima kasih karena sudah membantu dari kelompok 5 ya. Kita kasih aplaus anak-anak untuk kelompok 5 karena sudah mau mempresentasikan ya. Terima kasih ya Lea. Kemudian tinggal yang terakhir, tinggal satu kelompok yang belum tampil, yaitu kelompok 7 ya, belum ya? Oh iya, silakan presentasi dari kelompok 7. Kelompok yang dalam masyarakat mempunyai kecenderungan untuk saling mempengaruhi seperti halnya kamu dan temanmu. Kamu dapat mempengaruhi rekan dalam berpakaian, gaya rambut atau perilaku. Begitu juga sebaliknya, temanmu dapat mempengaruhi kamu dalam berpakaian. Dalam masyarakat mempengaruhi budaya, suatu masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya pada masyarakat lain. Hanya yang terjadi dapat diberikan pengaruh timbal balik. Suatu masyarakat dapat mempengaruhi masyarakat lainnya, tetapi juga menerima pengaruh dari masyarakat yang mempengaruhinya. Proses pengaruh kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya antara lain sebagai berikut: A. Difusi, B. Akulturasi atau kultural kontak, C. Asimilasi, D. Penetrasi, E. Invasi, F. Kolonialisme. sudah anak? Sudah ya dari kelompok 7. Mungkin ada yang perlu ditanyakan dari kelompok 3, mau bertanya? Kelompok 3 ada pertanyaan? Silakan, Dok. Apa? Ada pertanyaan dari mungkin kelompok 7 bisa menjawab apakah yang dimaksud dengan asimilasi dan akulturasi, begitu ya pertanyaannya ya, Dok ya? Silakan, Dek. Percampuran perkembangan antara agama Hindu dan Islam yang disebutkan dalam masjid adalah salah satu jenis akulturasi. Akulturasi terjadi ketika satu kebudayaan tertentu yang diadukan dengan unsur-unsur kebudayaan asing lambat laun unsur kebudayaan asing tersebut melebur atau menyatu ke dalam kebudayaan seperti asli, tetapi tidak menghilang ciri kebudayaan lama. Asimilasi mirip dengan akulturasi, keduanya merupakan pertemuan kebudayaan. Bedanya terletak pada akulturasi sebagai penemuan kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan campuran, maka asimilasi merupakan pertemuan kedua kebudayaan yang lambat laun melebur menjadi kebudayaan baru, di mana unsur dari masing-masing kebudayaan asli hilang. Ya, terima kasih. Kita kasih aplaus anak-anak untuk kelompok 7. Ya, baik. Oke anak-anak, setelah kita lakukan diskusi dan semuanya sudah tampil, sudah ada yang bertanya, sudah ada yang menanggapi, ya. Berarti saatnya kita menarik kesimpulan untuk pertemuan kita yang kali ini, ya. Ada yang bisa membuat kesimpulan? Ada yang membacakan kesimpulan untuk pertemuan kita kali ini? Ada? Ada yang membacakan kesimpulan kita untuk kali ini? Ada yang bisa menyimpulkan anak-anak? Sudah pengen pulang semuanya? Nggih, sudah pengen pulang karena waktunya hari ini lebih singkat ya. Hari Jumat, waktunya sholat Jumat. Habis ini silakan sholat Jumat ya. Baik, dari pembelajaran kita kali ini ya, itu ada dua hal ya, ada dua hal yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah faktor penyebab perubahan sosial budaya. Ada yang mau menyebutkan faktor apa saja yang meliputi dari penyebab perubahan sosial budaya? Kelompok 1 dibacakan ya, silakan. Yang termasuk dalam faktor penyebab perubahan sosial budaya itu apa saja? Disebutkan saja, Nduk. Pertama, ada kekurangan penduduk. Ya, penemuan baru, konflik. Yang ketiga, konflik terjadinya pemberontakan atau revolusi, perubahan lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat.
Oh iya, terima kasih ya sudah menyimpulkan dari faktor penyebab perubahan sosial budaya. Kita kasih aplaus anak-anak untuk kelompok 1 sudah mau menyimpulkan. Kemudian yang kedua, faktor penghambat perubahan sosial budaya. Mungkin dari kelompok 6? Kelompok 6 bisa menyebutkan faktor penghambat perubahan sosial budaya itu apa saja? Ya, kemudian G, terus apa saja nih? G, iya, iya, adat istiadat. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran kita berakhir ya, jangan lupa seperti pertemuan yang kemarin ya, kita refleksi, ditulis di LKPD kesan pembelajaran kita hari ini bagaimana. Silakan ditulis dulu. Setelah itu LKPD-nya dikumpulkan, bahan ajarnya dipakai untuk belajar di rumah ya. Sudah selesai LKPD-nya? Oh enggak. Amit ya Mas ya? Amit ya? Kakinya. Sudah selesai. Ini bahan ajar kasih naule. Sudah pulang, Mam. Sudah selesai. Gini. Sudah selesai? Masih belum? Masih belum. Yang bahan ajar buat belajar. Baik. Sudah selesai LKPD-nya? Oh iya, silakan dikumpulkan. Gini. Bahan ajarnya buat belajar. Sudah, Endo sudah? Oh iya. Sudah selesai? Yang bahan ajarnya buat belajar ya? Lima, 6 kurang 1 kelompok. Oke anak-anak, PR-nya ya, yang halaman 59 LKS ya, silakan dikumpulkan sesuai dengan janji bu guru yang tadi ya. Ketika di akhir pembelajaran LKS-nya silakan dikumpulkan ya, ditaruh di sebelah sini, yang di depan sini, ditaruh di sebelah sini ya. Ya, terima kasih ya, Dok ya. Terima kasih. Yang laki-laki, LKS-nya silakan dikumpulkan. Ya, zaman barusan masuk, berarti nggak tahu ya. Enggak apa-apa minggu depan. Atau besok boleh ya, besok ya. Besok dikumpulkan, kan masih ada besok. Sampun, sudah nak dikumpulkan ya. Ya. Habis ini pulang. Kelompok berapa yang belum? Kelompok 4. Oh ya, dikumpulkan nak. Ya, yang lain boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Terima kasih ya. Iya. Kenapa? Yang ini buat belajar Le. Yang ini buat belajar. Kayak sampean. Ayo disiapkan. Jangan sampai ada buku yang tertinggal ya. Buku paketnya. Halaman 59. Ya, halaman 59. Sudah Mas? LKS-nya sudah ya dikumpulkan ya Nak ya? Ini dikumpulkan ya Le ya?
Sudah semuanya? Oh ya, minggu depan jangan lupa kita waktunya ulangan harian ya. Mulai dari pertemuan yang kemarin sama dengan pertemuan yang sekarang ya. Kalau kemarin kita ada PR halaman 59 ya. Yang sekarang nggak ada PR, cuman belajar ya. Ini besok saya bagikan buat belajar di rumah juga ya. Besok ini saya bagikan. Kita ulangannya mulai dari pengertian sampai dengan materi yang hari ini ya. Sampai dengan faktor penghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Bisa difahami? Satria ada pertanyaan? Ulangan minggu depan bab apa le? Tentang apa le ulangannya le? Apa Torik? Apa? Ulangannya materinya tentang apa? Tentang apa? Tentang pengertian bentuk-bentuk dan faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Wes ya? Karena waktunya sudah habis dan kalian harus sholat Jumat ya nak ya. Oke, ketua kelasnya silakan disiapkan. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma rabbina Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, jangan lupa hati-hati di jalan ya, karena ini waktunya sudah mepet sholat Jumat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang.